Bait Allah di Alkitab atau bait suci umumnya adalah pusat ibadah bangsa Israel dan menjadi salah satu ciri khas mereka sebagai umat pilihan Allah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lainnya. Bait Allah adalah tempat bangsa Israel beribadah setiap hari dan menjadi pusat perayaan hari-hari raya mereka. Bait Allah adalah rumah Allah, tempat di mana Allah berkenan diam di dalam sebuah bangunan buatan manusia dan merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Karena itulah, bait itu disebut juga bait suci. Ia suci karena di dalamnya tinggal yang maha suci, Allah Sang Pencipta semesta alam. Bait Allah terdapat di kota Yerusalem, ibu kota Israel atau Yehuda. Hal ini menjadikan Yerusalem menjadi sangat penting, sebab bukan saja menjadi pusat pemerintahan, tempat raja-raja Yehuda tinggal, tetapi juga menjadi pusat ibadah, tempat Allah berdiam. Itulah sebabnya kota Yerusalem disebut sebagai kota kudus. Bait Allah berawal atas perintah Tuhan kepada Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di padang gurun, dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan sebuah kemah sebagai tempat bagi bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu, kemah itu kemudian disebut sebagai kemah pertemuan atau kemah suci atau tabernakel. Seperti namanya, tempat ibadah tersebut terbuat dari kemah atau tenda yang dipatok dengan kayu-kayu. Kemah ini dibangun secara semi-permanen dan bisa dibongkar pasang. Ketika bangsa Israel bergerak maju ke sebuah tempat dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, maka kemah tersebut dibongkar dan dibawa. Ketika mereka berkemah di sebuah tempat, maka mereka memasang kembali kemah tersebut. Karena bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai mereka tiba di tanah perjanjian, maka selama itu jugalah kemah pertemuan itu ada, yakni sekitar 40 tahun. Kemah pertemuan ini berakhir ketika bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Bait Allah itu umumnya terdiri dari 3 bagian utama, tetapi dalam perkembangannya kemudian menjadi 5 bagian. Karena satu bagian berkembang menjadi 3 bagian. Di masing-masing bagian bait suci tersebut juga terdapat beberapa benda yang dipakai untuk melakukan upacara ibadah. Berikut adalah kelima bagian bait Allah atau bait suci di Alkitab dan penjelasannya. 1. Pelataran bangsa-bangsa lain. Bagian paling depan dari bait Allah adalah pelataran atau halaman. Pelataran bait Allah dalam perkembangannya terdiri dari 3 bagian. Dan yang paling depan adalah pelataran bangsa-bangsa non-Israel. Inilah batas antara orang Israel dengan non-Israel. Orang-orang dari bangsa lain non-Israel dilarang masuk ke arah dalam bait Allah melewati batas ini. Inilah bagian bait suci yang pernah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Karena fungsinya sebagai tempat beribadah telah disalahgunakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu untuk berdagang dan mencari untung. Matius 21. 2. Pelataran perempuan. Bagian paling depan kedua dari bait Allah adalah pelataran perempuan. Dalam beribadah, laki-laki dan perempuan Israel tidak boleh punya tempat yang sama. Mereka harus terpisah. Peti persembahan di bait suci berada di pelataran perempuan ini. Maksudnya adalah agar bisa dijangkau oleh semua orang. Satu kisah menarik yang dicatat di Alkitab tentang peti persembahan di bait suci adalah tentang janda miskin yang dipuji Tuhan Yesus. Ia memberi persembahan yang kecil, tapi nilainya besar. 3. Pelataran laki-laki. Bagian paling depan kedua dari bait Allah adalah pelataran laki-laki Israel.
Setiap laki-laki Israel, asalkan sehat dan tahir, bisa masuk ke dalamnya. 4. Ruang kudus. Ruang kudus adalah bagian dalam bait Allah yang tertutup. Ruang kudus diperuntukkan hanya bagi imam-imam untuk melakukan upacara ibadah setiap harinya. Jadi di ruang kudus bait Allah ada 3 benda penting. Pertama, meja roti sajian yang dipakai untuk mempersembahkan, menyajikan 12 potong roti. Ke-12 roti tersebut mewakili setiap suku Israel dari 12 suku. Kedua, mezbah ukupan yang dipakai untuk mempersembahkan ukupan yang terbuat dari berbagai macam rempah-rempah, dibakar dan mengeluarkan asap. Ketiga, menorah atau kaki dian atau kandil bercabang 7 yang dinyalakan dengan memakai minyak zaitun. 5. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah bagian paling dalam, paling depan dari bait suci. Ruang Maha Kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar untuk mengadakan upacara pendamaian dosa dengan memerciki darah hewan ke atas tabut perjanjian yang dilakukan setiap tahun, yakni pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Tabut perjanjian adalah kotak persegi 4 yang terbuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Tabut perjanjian secara khusus adalah lambang kehadiran Tuhan. Sekalipun secara keseluruhan, bait suci juga merupakan lambang kehadiran Tuhan. Di dalam tabut perjanjian tersebut, dalam perjalanannya kemudian terdapat 3 benda, yakni 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat Harun yang berbunga. Ibrani 9 ayat 4. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah 2 dari atas ke bawah. Matius 27 ayat 51. Hal ini rupanya memiliki makna bahwa sekarang telah tersedia jalan bagi orang percaya untuk masuk ke ruang maha kudus, bertemu dengan Allah Bapa yang dimungkinkan oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jika sebelumnya hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus untuk bertemu dengan Tuhan, maka sekarang semua orang percaya dapat memasukinya, yakni bertemu langsung dengan Tuhan lewat ibadah kita tanpa perantaraan imam besar. Itulah 5 bagian bait Allah di Alkitab dan penjelasannya.